Selamat sore jemaat, Shalom. Selamat datang dalam ibadah sore ini dan selamat beribadah untuk semuanya. Tuhan memberkati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 3 September 2023, pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk terlaksananya kegiatan Koinonia yang telah berlangsung di Jemaat GPM Ariate Klasis Seram Barat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kebaktian syukur hari ulang tahun ke-88 Gereja Protestan Maluku di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada hari Rabu 6 September 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Nuweletetu Klasis Masohi, maka tim mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang akan diedarkan pada hari Minggu 10 September 2023 dalam kebaktian pukul 09.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 September 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Yang kelima, penerimaan kolekta Minggu 27 Agustus 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp14.724.000. Syukur sebesar Rp4.038.000. Persepuluhan sebesar Rp1.319.000 dan sarana fisik sebesar Rp893.000. Penerimaan kolekta Minggu 27 Agustus 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.219.200. Syukur sebesar Rp550.000. Persepuluhan sebesar Rp2.065.000 dan sarana fisik sebesar Rp589.000. Pemberitahuan selanjutnya, kebaktian Minggu 3 September 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Daniel Watimanela. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Sejahtera. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama, dan yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Saudara Gideon Bevers, Saudari Selomita Syaila, dan Saudara Willy Lawalata. Lagu proses masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, 3, dan 6. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 413. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 10 September 2023 adalah nyanyian rohani. Diberitahukan kepada jemaat
Setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu kami mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 3 September 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dua Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Demikianlah nats pembimbing jemaat, disilakan duduk. Besarkan nama Tuhan,
Jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38.
Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ku
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang mendasari pemberitaan firman Tuhan di sore ini. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Berikut pembacaan kita di saat hari ini, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya di dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kamu tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kami, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar
bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita sementara mempersiapkan diri memasuki syukur 88 tahun gereja Protestan Maluku. Tetapi juga serentak dengan itu kita mensyukuri hari ulang tahun Kota Ambon. Menjelang syukur itu kita mungkin bertanya, apa arti kita menjadi gereja? Bagaimana kita merefleksikan pelayanan dan pertumbuhan gereja selama 88 tahun? Apa esensi seluruh pekerjaan pelayanan kita? Apakah kita betul-betul telah menjadi gereja seperti yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Jadi gereja sebagai persekutuan yang muncul setelah bangkitan Kristus mesti sadar bahwa kita ditebus oleh Tuhan bukan supaya kita masuk surga. Itu soal yang lain. Tetapi di dalam Injil dikatakan bahwa kita ditebus supaya, di dalam Roma dikatakan bahwa kita ditebus supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Allah, dengan gambaran Kristus, anaknya. Itu. Jadi itu pertanyaan yang perlu kita refleksikan. Apakah kita seperti itu? Apakah kesibukan bergereja kita di titik itu? Bagi Paulus menyebut dalam kalimat yang lain bahwa esensi pelayanan gereja, tujuan kita menjadi gereja adalah supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Apa artinya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan? Paulus sementara berbicara tentang bagaimana kita menjadi gereja yang benar. Gereja yang benar itu adalah ketika kita menjadi tanda dari firman Tuhan. Jadi Tuhan itu firman. Gereja yang benar menjadi tanda, menjadi petunjuk dari kehendak Tuhan yang nyata. Jadi dunia ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, sudah ribuan tahun. Dan umur kita tidak selama-lamanya. Kita hidup hanya satu kali. Tetapi dalam hidup yang satu kali itu, kita bisa kehilangan fokus dalam kehidupan kita.
Dan di situ kita membutuhkan Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia yang menuntun kita semua. Dan karena itu gereja yang benar mesti menjadi petunjuk dari kehendak Tuhan yang nyata. Orang datang ke gereja dan mereka melihat, mengalami, dan merasakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita rasakan ketika kita datang ke gereja? Orang berjumpa dengan orang-orang Kristen dan mereka merasakan kehadiran Tuhan. Di kantor-kantor, di kampus, di pasar-pasar, di tempat-tempat pergumulan kita, orang berjumpa dengan kita, orang mesti merasakan pengalaman dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tanda dari firman Tuhan yang beroleh kemajuan dan dimuliakan. Artinya Tuhan yang di sorga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan di dalam firman menjadi nyata dalam hidup kita. Ada sekarang orang suka bikin ibadah-ibadah di kantor-kantor dan sebagainya. Itu penting juga. Tetapi itu bukan segala-galanya. Yang paling penting adalah kita menjadi teladan di kantor itu, di perusahaan itu, di kampus, di tempat di mana kita berada. Itu yang paling penting. Bukan ibadah lalu kita anggap selesai pertanggungjawaban iman kita. Tidak begitu. Kita mesti menjadi contoh di tempat di mana kita berada. Dan itu penting ibu bapak saudara-saudara, sebab kita sementara mengalami satu proses yang baru sama sekali. Terutama sebagai gereja Protestan Maluku dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan gereja adalah tantangan agama sepanjang masa. Sejak Israel hingga gereja mula-mula. Apa tantangan itu? Apa perubahan itu? Apa kondisi yang bisa mengubah kita? Godaan yang mencoba untuk menarik gereja menjadi sama dengan dunia di sekitarnya. Ketika kita ingin sama seperti dunia di sekitarnya, kita menyangkali panggilan kita, esensi kita, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus anaknya. Tetapi itu sementara terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Godaan mengubah altar menjadi panggung. Saya dulu masuk gereja sejak saya kecil tidak begitu. Saya masuk gereja di Jakarta, di Jogja, ada artis yang menyanyi, tidak begitu. Terutama gereja-gereja mainstream. Godaan untuk mengubah altar menjadi panggung, kita bertepuk tangan ketika orang selesai menyanyi. Altar menjadi panggung, bukan mezbah. Tidak ada penonton di dalam ibadah ini. Yang bertepuk tangan itu penonton. Jemaat tidak bertepuk tangan. Sebab solo menyanyi, paduan suara menyanyi, dia mewakili kita. Dia merepresentasi kita memuji Tuhan. Dan tidak ada itu di dalam liturgi kita. Orang menyanyi, orang mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Ketika kita bertepuk tangan, pujian itu tidak menjadi persembahan kepada Tuhan. Kita membajak persembahan itu menjadi milik jemaat. Kita mengubah jemaat menjadi penonton di dalam perjumpaan Allah dan jemaatnya. Dan itu kelihatan sepele. Tetapi itu prinsip. Itu juga bisa membuat orang berpengaruh, berdampak terhadap pengalaman kita bersama Tuhan dalam ibadah-ibadah. Puji-pujian kepada Tuhan diubah menjadi hiburan bagi manusia. Gereja harus jadi mezbah Tuhan, bukan panggung untuk manusia. Untuk segala hal dalam hidup bergereja. Panggung tempat para bintang dipuja, artis dan orang besar disanjung.
Tetapi sebaliknya di mezbah, kita sadar siapa kita. Daud, raja Israel yang legendaris, dia raja yang besar. Tidak ada orang di antara kita yang sebesar Daud. Tetapi ketika dia datang di mezbah Tuhan, apa yang dia bilang? Ketika di dekatmu, di mezbahmu, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekat. Tetapi aku akan tetap di dekatmu sebab engkau menarikku dalam kemuliaan. Jadi yang penting itu bukan posisi Daud sebagai raja, tetapi Tuhan dan kemuliaannya. Itu yang menjadi penting dalam peribadahan, dalam penyembahan kita. Di zaman Amos melihat Tuhan berdiri di dekat mezbah. Ketika mezbah runtuh, ketika tidak lagi melihat Tuhan penting di mezbah, ketika gereja tidak lagi melayani Tuhan dan misinya, apa yang Amos bilang? Panen gagal, hujan tidak turun, penyakit datang. Jadi gereja selalu tergoda untuk itu, godaan-godaan yang menariknya dari Allah dan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Saya kira itu hal yang menarik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi gereja di mana firman Tuhan menjadi nyata. Dengan berdoa. Ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi bukan selesai berdoa lalu kemudian selesai. Ketika selesai berdoa, lalu doa, kekuatan itu, keyakinan itu tidak menghubungkan kita dengan aktivitas kita setiap hari. Itu bukan doa yang dimaksudkan oleh Paulus. Tetapi doa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah doa yang menjadi komitmen kita untuk terhubung dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Apa yang kita selalu minta dari Tuhan di dalam doa? Kita minta supaya Tuhan menuntun kita dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita. Kita mau mencuri, kata hati bilang jangan. Kita mau maling, kata hati bilang jangan. Kita mau ambil hak orang lain, kata hati, roh itu berbicara kepada kita jangan. Selalu begitu. Tetapi tidak selalu juga kita setia mengikuti apa yang dikehendaki oleh roh. Tetapi Tuhan setia. Bagi Paulus, dia menguatkan hati kita. Dia memiliki ketabahan seperti Kristus. Ketika Petrus bersalah, berdosa, menyangkali dia 3 kali. Ketika bangkit, Tuhan tidak datang lalu bilang kepada Petrus, ale pijuah, ale su menyangkal beta susah suka li ale pemuka lain. Itu manusia. Manusia begitu. Tapi Tuhan tidak. Nah, ketabahan Tuhan, kasih Tuhan mesti menjadi kesempatan untuk kita selalu mau dibarui oleh Tuhan. Mengapa kita bicara tentang pembaruan? Sebab kita tidak selalu benar. Mengapa kita bicara tentang pembaruan budi? Karena kita tidak selalu setia. Mengapa kita bicara tentang pembaruan hidup? Karena kita tidak selalu setia kepada Tuhan. Hidup kita tidak sepenuhnya benar. Mungkin kita menjadi teladan untuk satu hal, tetapi untuk hal yang lain belum tentu. Jadi doa membuat kita sadar bahwa tidak ada prestasi dan jasa manusia dalam pekerjaan Tuhan. Semua karena kasih karunia Allah. Juga bukan karena kita tidak pernah salah atau tidak pernah jatuh, tetapi karena Allah yang penuh kasih selalu mau membarui kita. Dan di situ kita juga mengerti bahwa Tuhan memperkuat gereja. Bukan dengan memperkuat kekuasaan atau struktur di dalam gereja, tetapi dengan menjaga hati kita. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudara, kadang-kadang yang menjaga gereja ini tetap solid bukan hanya para pelayan. Itu sebabnya Paulus meminta jemaat untuk mendoakan pelayanan mereka. Sebab jemaat itu satu kekuatan
yang juga dipakai Tuhan untuk menjaga gereja ini tetap solid. Kalau jemaat salah, Tuhan pakai pendeta, pelayan untuk menegur. Kalau pelayan salah, Tuhan pakai sapa. Tuhan tidak turun dari langit lalu bilang ale salah. Tapi Tuhan pakai tua agama. Tuhan pakai pengurus unit. Tuhan pakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Itu sebabnya Paulus meminta jemaat untuk mendoakan pelayanan mereka. Bukan cuma mendoakan, tetapi juga mau menyampaikan apa yang perlu dibaharui. Jadi doa gereja sepanjang masa hanya itu. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Atau dalam bahasa kitab Roma, supaya gereja menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa artinya itu, ibu bapak saudara-saudara? Artinya gereja terpanggil untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Di kota ini ada banyak gedung gereja. Di mana-mana ibu bapak saudara-saudara orang membangun gedung gereja. Apakah orang juga membangun hidup supaya hidupnya menjadi serupa dengan gambaran Kristus? Nah, pertanyaannya adalah apakah kesadaran bergereja itu telah mendorong kita menjadi teladan dalam masyarakat? Atau paling tidak teladan di sekitar kita. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Para pemimpin menjadi teladan bagi mereka yang dipimpin. Pengurus unit menjadi teladan bagi keluarga-keluarga di sekitarnya. Apakah orang Kristen telah menjadi teladan di kota itu? Apakah orang Kristen telah menjadi teladan di tempat-tempat pengabdian mereka? Apakah orang melihat Kristus di kota Ambon? Jadi kalau kita bersyukur 400 tahun sekian HUT kota Ambon sebagai orang Kristen, apa yang mau kita bilang kepada Tuhan? Apakah kita telah menjadi tanda sehingga orang melihat Kristus di tengah-tengah kota ini dalam kehidupan kita? Kalau kita bikin ibadah banyak, tapi belum tentu orang melihat Kristus. Orang melihat Kristus. Yesus bilang, ketika kamu memberi makan kepada saudaramu yang lapar, kamu melayani aku. Kita tidak hanya melihat Kristus, tetapi kita juga melayani Dia dalam kehidupan kita yang konkret. Apakah orang melihat Kristus di kantor-kantor, di birokrasi, di kantor-kantor pemerintahan? Ataukah orang hanya melihat orang Kristen, tetapi mereka tidak melihat Kristus di sana? Apakah orang melihat Kristus di rumah sakit? Orang melihat Kristus di pasar-pasar. Tetapi juga apakah orang melihat Kristus di dalam gereja? Orang melihat Kristus di pengadilan, di Perigi 5, dan seterusnya. Nah, itu arti dari firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Itu tujuan hidup bergereja kita. Jadi kita dalam perbuatan kita menarik Tuhan turun menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Tanggung jawab bergereja adalah menjadi teladan di mana saja kita berada. Dan Paulus memulai dari dirinya. Dia bicara tentang pekerjaan. Artinya pelayan itu harus menjadi teladan. Kita punya banyak perangkat pelayan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengurus unit, pengurus wadah pelayanan majelis jemaat, kantoria, penatua, diaken, dan seterusnya. Itu artinya kita ada di mana-mana. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang melihat Kristus juga di mana-mana? Teladan itu bukan soal kita jadi pimpinan. Menjadi pimpinan, menjadi teladan itu panggilan setiap orang. Bagi Paulus, menjadi teladan itu nilai dari suatu pekerjaan. Jadi kita memberi nilai tambah pada profesi kita.
Kalau Anda bekerja tetapi tidak menjadi teladan, artinya Anda tidak berhak atas berkat Tuhan dari pekerjaan itu. Kalau Anda tidak bekerja sungguh-sungguh, mungkin Anda masih berhak mendapat gaji, tetapi belum tentu Anda berhak atas berkat Tuhan dari pekerjaan itu. Itu sebabnya Paulus tidak mengatakan bahwa biarlah mereka yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus tidak bilang janganlah dikasih upah, janganlah dikasih gaji. Tetapi Paulus bicara tentang janganlah ia makan. Jadi kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan pertanyaan tentang apa itu berkat Tuhan dalam makanan yang kita nikmati. Dan karena itu ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kerja menjadi ungkapan syukur, sebab makanan adalah berkat Tuhan. Anda beroleh gaji karena kerja, tetapi Anda beroleh berkat karena menjadi teladan. Dan itu panggilan kita semua sebagai orang Kristen. Kerja dengan baik, maka pekerjaan apapun akan diberkati bagi keluarga. Kalau kita lihat ibu bapak saudara-saudara, di kantor-kantor di mana-mana, orang yang punya gaji paling kecil itu cleaning service. Tapi dia datang paling tempo dari semua. Dan dia pulang paling terlambat dari semua. Tapi tidak ada cleaning service mati lapar, karena gajinya sedikit. Dia punya gaji kecil, tapi dia punya anak kadang-kadang lebih banyak dari bosnya. Ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh, banyak orang menceritakan, beta pun gaji kecil pak, tapi ketika beta anak-anak butuh, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Jadi berkat itu bukan kita cari. Jabatan bisa Anda cari. Jabatan itu fasilitas, Anda bisa cari. Kekuasaan Anda bisa cari. Tetapi berkat Tuhan sediakan. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengerti tentang apa arti panggilan kita sebagai orang percaya. Dan ini penting ketika dewasa ini, di media-media sosial kita membaca banyak pegawai mogok karena tunjangan tidak dibayar. Di situ kita dipanggil menjadi teladan. Kalau kita mogok karena tunjangan kita dibayar, apa beda kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita protes apabila di situ ada ketidakadilan, apabila di situ ada ketidakbenaran. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus terus melayani, meskipun kita tidak dibayar. Dan itu kita belajar dari gereja ini, ibu bapak saudara. Para pendeta, terutama di tahun-tahun yang lampau, kadang-kadang bekerja bertahun-tahun tidak dapat gaji, tetapi mereka tetap bekerja. Mereka tetap bekerja melayani pekerjaan Tuhan, meskipun tidak dapat gaji. Gaji mereka ketika datang di klasis, di sinode, beta pun gaji 2 tahun belum bayar. Gereja bilang tidak ada uang, pemutihan gaji. Tetapi tidak ada pendeta yang mati karena tidak dapat gaji. Kalau Paulus menjadi teladan dalam bentuk yang berbeda, gereja ini juga menjadi teladan di era dewasa. Jadi sebagai anggota jemaat, saya kira kita ditantang, dan saya berharap ada yang bilang kepada publik bahwa kami akan tetap bekerja meskipun tidak dibayar, karena kami bekerja bukan untuk tunjangan. Kami bekerja untuk memperoleh berkat, dan berkat itu melampaui tunjangan. Sebab apa yang ibu bapak saudara-saudara rasakan ketika orang datang di rumah sakit, tidak ada tenaga dokter,
Tidak ada tenaga medis. Mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Dan itu mesti menggugah kita. Sehingga sebagai orang percaya, kita harus mengatakan seperti itu. Bahwa meskipun banyak hal saya alami ketidakadilan, tetapi dari Tuhan selalu datang keadilan. Amin. Saudara Gideon Bevers disilakan mempersembahkan lagu pujiannya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat untuk katong semua. Datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku.
hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan, dengarlah. Tuhan, ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan ampunan-Mu. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah tempat hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah tempat hidupku, Kaulah satu di hatiku.
Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudari Solomita Sheila disilakan mempersembahkan lagu pujiannya bagi Tuhan. Selamat malam semuanya, shalom. Semoga lagu yang saya bawakan bisa menjadi berkat bagi kita semua. This is my
Tuhan telah mengurniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Pujilah Juru Selamat.
Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara Willy Lawalata dipersilakan mempersembahkan lagu pujiannya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Semoga lagu pujian yang beta bawakan dapat memberkati. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku.
di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang dalam ibadah ini Bapa, bukan hanya karena sesuatu yang rutin, tetapi kami datang karena kami mau dituntun oleh Tuhan. Kami datang karena kami mau menjadi orang yang mau mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dan biarlah firman Tuhan yang tadi telah kami dengar memberi kami kekuatan untuk hidup baru, supaya kami juga mengerti bahwa kami datang dalam ibadah-ibadah seperti ini oleh karena kami mau hidup baru, oleh karena kami mau dibaharui oleh Tuhan. Engkau telah memberi kami kasih karunia, kekuatan Allah, supaya kami bisa melakukannya. Oleh karena itu Tuhan Allah di sorga, kuatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang mau belajar untuk melakukannya dari waktu ke waktu, sehingga kami terbiasa melakukannya, sehingga kami terbiasa untuk hidup dalam kehendak. Dan juga supaya kami mengerti Tuhan, ketika kami hidup menurut kehendak, di situ kami telah masuk dalam rencana-rencana-Mu ya Tuhan. Kadang-kadang kami kecewa, kadang-kadang kami putus asa, bukan karena Tuhan tidak punya rencana dengan kami, tetapi karena rencana-rencana kami gagal. Tetapi ketika rencana kami gagal, sesungguhnya Tuhan sementara mengantar kami memasuki rencana yang baru dari Tuhan. Sebab itu Bapa dalam kerajaan sorga, ajarkan kami untuk selalu mengerti bahwa ketika kebaktian ini selesai, Engkau telah meletakkan janji berkat-Mu bagi kami. Kami berjalan kembali dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bekerja lagi di usbu yang baru. Sesungguhnya kami sementara berjalan menuju dalam peristiwa-peristiwa di mana kami akan mengalami berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dalam keyakinan itu Tuhan, kami serahkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami kepada Tuhan. Pekerjaan kami berbeda-beda. Gaji, pendapatan, golongan, pangkat. Ada yang tiap bulan dapat gaji. Ada yang bekerja hari ini baru dapat gaji. Tetapi kami percaya Tuhan memberi berkat bagi setiap orang sama. Tuhan menempatkan setiap anak-anak kami sama untuk memasuki masa depan yang baru. Sebab itu Bapa dalam kerajaan surga, kuatkan hati kami seperti kata firman, supaya kami tetap berpegang pada Tuhan. Meskipun kadang-kadang apa yang kami alami mustahil. Meskipun kadang-kadang apa yang kami alami tidak masuk akal. Tetapi ajarkan kami untuk mengerti bahwa Tuhan bukan membuat yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Tetapi Tuhan membuat yang tidak masuk akal. Tuhan membuat yang mustahil menjadi nyata. Dan itu yang selalu kami alami di dalam hidup. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki dan bersyukur. Ketika beberapa hari ke depan kami akan merayakan 88 tahun usia gereja ini. Tetapi kami bukan gereja yang hanya merayakan usia puluhan tahun. Kami seperti pohon aras, seperti kata pemazmur, yang hidup ratusan tahun. Bahkan untuk selama-lamanya, karena Kristus menjadi dasarnya. Sebab itu Bapa dalam kerajaan sorga, ajarkan kami semua untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, berdoa dan bekerja, supaya pekerjaan-pekerjaan itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kami.
supaya kami bekerja, bukan saja supaya kami mendapat gaji. Dari manusia kami memperoleh gaji, tetapi dari Tuhan kami memperoleh berkat. Sebab itu Tuhan berkati pekerjaan usaha-usaha kami, anak-anak kami yang juga bergumul dengan pekerjaan mereka. Mereka juga yang berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan. Mereka yang mungkin sementara menanti resign dari kantor karena kontrak kerja selesai. Mereka harus mencari pekerjaan yang baru. Tuhan sediakan itu bagi mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka supaya mereka selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya supaya mereka makan, tetapi juga supaya mereka membawa tanda-tanda syukur mereka kepada Tuhan. Bahwa semua yang mereka terima, semua yang kami terima berasal dari Tuhan. Kami berdoa bagi para janda, anak yatim piatu, orang-orang susah di tengah-tengah kota, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat kami. Engkau Tuhan yang memberi perhatian. Engkau Tuhan yang memberi masa depan bagi mereka semua. Dan juga ajarkan kami untuk senantiasa menopang mereka. Supaya gereja ini sungguh-sungguh menjadi satu keluarga Allah, di mana apa yang kami punya mencukupkan kekurangan saudara-saudara kami. Dan juga ajarkan kami dalam perayaan menjelang HUT Gereja Protestan Maluku dan HUT Kota Ambon, kami menjadi teladan di tengah-tengah kota ini. Kota ini telah dipenuhi dengan berbagai kehidupan keagamaan. Kota ini penuh dengan gedung-gedung gereja. Tetapi kami percaya, itu saja tidak cukup. Tuhan membutuhkan kami menjadi teladan di dalam kota ini, dalam tempat-tempat pekerjaan kami. Ketika kami bekerja dalam profesi-profesi kami, kuatkan kami Bapa, supaya kami mau menjadi teladan. Sebab kami percaya, kami memperoleh berkat, bukan karena pekerjaan kami, tetapi karena kami mau memberi nilai tambah dalam pekerjaan itu, yaitu menjadi teladan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja. Tuhan sertai, Tuhan pelihara gereja ini Bapa, supaya semakin kami bertambah usia, semakin kami sadar akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, ketabahan Kristus yang selalu menyertai kami. Dan juga ajarkan kami bahwa kami selalu harus membarui diri, karena kami tidak pernah sempurna. Kami juga berdoa bagi kota ini. Tuhan berkati kota ini Bapa. Pemerintah kami, pemerintah Kota Ambon, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua pihak yang terlibat untuk membawa kesejahteraan, perdamaian bagi kami semua. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan. Tuhan jauhkan kami dari segala susah celaka. Lalu kami juga berdoa bagi kami yang sakit. Mungkin kami datang di tempat ini Bapa, dalam keadaan kondisi tubuh kami tidak sehat. Kami percaya pada Tuhan. Kami percaya ketika kami sakit, ada bagian tubuh kami yang rusak, Engkau Tuhan saja yang menciptakan kami, yang akan memperbaikinya. Kami serahkan seluruh usaha medis, kami serahkan segala upaya kami hanya dalam kuasa Tuhan. Lalu kami juga berdoa bersyukur bersama saudara Gideon Bevers, anak terkasih Solomita Sheila, saudara Willy Lawalata. Mereka telah menyampaikan apa yang kami mau bilang kepada Tuhan melalui pujian mereka. Tuhan berkati mereka semua, menjadi tanda kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah dunia dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dengan doa kami, berjalan bersama dengan kami Bapa dalam usbu yang baru. Ketika kami tidak setia, Tuhan baharui kami. Ketika kami penuh dengan keletihan, biarlah firman Tuhan
senantiasa memberi kelegaan. Engkau Allah yang penuh kasih. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri. Ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Era